السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, sehat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur kita kian hari kian berkurang, menambah keimanan dan ketakwaan kita serta amal soleh kita, dan mudah-mudahan amal soleh kita, ibadah kita pada malam hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa diri kita, keluarga kita, anak turunan kita, kakek nenek kita, ayah ibu kita, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita junjungan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah. Kalau dari bulan Syawal, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, persiapan jamaah haji untuk menunaikan ibadah haji di Baitullah. Mudah-mudahan para saudara-saudara kita, para guru-guru kita, keluarga kita yang berangkat haji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-umrah ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dari umrah ke umrah dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian melakukan ibadah haji, tidak ada balasan bagi orang yang melakukan ibadah haji kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga bagi yang belum berkesempatan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan selama kita masih hidup untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Allahumma inna nas'aluka fursatan lil haji wal umrah. Kemudian yang kedua, dalam bulan Zulqa'dah ini termasuk bulan yang Allah muliakan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, ada 4 bulan yang kita tahu, arba'atun hurum, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk 3 bulan yang berturut-turut. Yang pertama adalah bulan Januari, Februari, Maret, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Muhallal, Muharram, kemudian bulan Rajab, terpisah secara sendiri. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat maksiat dan dosa di bulan ini. Kalau kita melakukan dosa dan maksiat, dosanya berlipat ganda. Begitu juga di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, bulan haram, yaitu bulan yang dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh melakukan peperangan di bulan ini kecuali dizolimi, ya. Makanya kita berdoa agar saudara-saudara kita di Palestina dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijaga Masjidil Aqsa, masjid yang berkumpulnya para nabi, peristiwa Isra dan Mi'raj. Sekarang banyak saudara-saudara kita di sana tidak bisa masuk ke dalam. Bahkan doanya, kalau kita ini doa sesama kita orang muslimin, kemudian juga doanya juga di masjid. Kalau dia doanya di luar masjid dijaga oleh tentara Yahudi Israel,
Itu doanya. Mungkin dia nggak ngerti kali. Allah kutuk dia, dihancurkan dan sebagainya. Amin, takbir semuanya. Luar biasa. Kalau dia ngerti tembak langsung palanya. Ini luar biasa. Doanya di samping tentara Israel. Ini banyak laporan juga yang sudah digali dari jauh untuk dihancurkan pondasi Masjidil Aqsa yang akan dikuasai oleh orang Yahudi. Kemudian tempat parkirnya Buraq itu buruknya Nabi Muhammad SAW peristiwa Isra Mi'raj sekarang dijadikan tempat ibadahnya orang Yahudi, tempat peratapan. Itu padahal tempat parkirnya kendaraan Buraq Nabi Muhammad SAW. Ya, kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di Palestina dan dijaga ruh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan lagi pengajian kita pada malam hari ini. Surat Al-Lail. Surat Al-Lail, Al-Lail artinya malam, ya, kemudian Makkiyah. Adapun yang ada juga yang menyampaikan Madaniyah. Surat ke-92 terdiri dari 21 ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Mu'az bin Jabal. Kalau Mu'az ini sahabat Rasulullah itu membaca surat dalam sholat maghribnya sama kita nih, tadi kita jamaah kita, ustadz kita itu beda dikit. Dia membaca surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa dalam sholat maghribnya. Jamaah pada kabur kalau gitu ya. Jadi undang lagi nih imam yang begini nih ya. Itu membaca surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa sholat maghrib, ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ba'da Isya sunnahnya nanti kita ketemu dalam surat At-Tariq, Al-Buruj, masih lama. Itu disunnahkan ba'da sholat Isya membaca surat Al-Buruj dan surat At-Tariq. Kemudian kalau sholat maghrib itu biasakan membaca ada Al-A'la, kemudian juga termasuk juga Asy-Syams, juga termasuk surat Al-Lail. Jadi tegur Mu'az bin Jabal, ini bisa menjadi fitnah. Ada banyak orang keperluan, orang tua dan sebagainya. Kalau mau panjang tuh silakan pada saat sendirian, qiyamul lail dan sebagainya. Maghrib lebih cepat daripada Isya, Isya lebih cepat daripada subuh dan sebagainya. Nah, ini termasuk bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Surat Al-Lail dianjurkan sahabat Mu'az bin Jabal. Itu semangatnya luar biasa. Sahabat Nabi Muhammad SAW membaca Quran yang wajibnya kayak gitu. Zaman terbaik adalah zaman Rasulullah dan juga para sahabatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar. Jadi yang dipuji bukan hanya Nabi Muhammad SAW dan juga para pengikutnya, para sahabatnya. Diabadikan dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Yang kita tahu Muhajir dan Ansor ini dipersaudarakan yang luar biasa. Di konsepnya itsar, mendahulukan saudaranya ketimbang dirinya sendiri. Tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia bukan bagian daripada orang Islam, bukan golongan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita satu tubuh. Al-bunyan yashuddu ba'du ba'don, ya, saling menguatkan. Kemudian juga bagaikan satu tubuh. Kalau sakit di antara tubuhnya yang lain, dia merasakan sakit. Kayak kita cantengan, ya, penyakit klasik, ya. Kemudian sakit gigi dan sebagainya. Saudara kita dibantai di Gaza, kemudian di Suriah. Ini luar biasa. Ini perjuangan dalam dakwah itu biasa. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Itu dalam surat Al-Buruj. Diuji orang beriman, orang-orang kafir, ya, diuji. Bayangkan, dibully, difitnah, kemudian dibunuh. Ya, sama seperti jangankan para ulama yang sekarang, para rasul dan para nabi itu dibunuh. Yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq, tanpa kebenaran. Para rasul dan nabi itu dikejar-kejar oleh pengikutnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak yang dibunuh. Nauzubillah min dzalik. Kemudian sekarang juga terjadi, kalau dulu dibunuhnya orang, ya, dan sebagainya, sekarang juga terjadi Syiah membunuh kaum muslimin, ya, di luar Suriah dan sebagainya. Bashar Assad juga membunuh pasukannya. Ini biasa membunuh orang, dilemparkan, nih videonya kita lihat, dilemparkan dari puncak yang tinggi, lempar ke bawah, kemudian jatuh
dalam keadaan sakitnya luar biasa langsung ditembak. Ini terjadi sekarang. Kemudian kalau pasukan Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas, ini juga luar biasa, syaratnya hafal Quran, kemudian juga dapat tazkiyah dari ulama, dan bukan banyak hutang banyak dosa, akhirnya jihad. Bukan, ini siapnya luar biasa. Ini dia punya tentara, kalau di sini mungkin angkatan laut ya, pasukan kataknya. Itu sholatnya lagi udah kayak bukan kayak kita, dia sholatnya di dalam laut. Sholat, itu videonya ada, sholat, Allahu Akbar, ruku sujudnya dalam laut. Nih luar biasa. Ini yang sangat ditakutkan oleh Yahudi. Ini tentaranya luar biasa, tentara terbaik. Orang yang biasanya luar biasa, anak-anak kecilnya aja hafal Quran, remajanya luar biasa, apalagi tentaranya, yang tua aja. Syekh Ahmad Yasin, ya udah tua renta, udah divonis akan meninggal dunia, tapi dimatikannya tidak dengan cara biasa, dihajar dengan helikopter, pakai Apache dan sebagainya. Apalagi tentaranya, ini luar biasa, tentara terbaik yang sangat menakutkan. Ibadahnya, sholatnya di dalam laut, itu videonya ada. Ya kita belum ada apa-apanya. Bahkan di Ustaz Ferry Nur pernah cerita berbulan-bulan orang di dalam kan banyak gua-gua di bawah ya, bawah tanah, timpa dan sebagainya. Itu yang di bawah nggak bisa keluar, orang anggap dia udah meninggal dunia. Memang nggak bisa keluar karena dibom, hancur, runtuh. Ini yang di bawah ini nggak dianggap udah meninggal. Ternyata nggak meninggal nih orang-orang di bawah. Itu gantian menunggu air dari atas, mungkin hujan dan sebagainya. Air titis-titis sedikit itu diperes, gantian minum. Bayangkan tuh berbulan-bulan di dalam bawah tanah. Allah masih panjangkan umurnya, nggak ada apa-apanya ujian kita nih dengan mereka. Justru mungkin di antara mereka orang yang jihad di Mesir, kemudian di Suriah, yang karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga seperti di Palestina itu jelas berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, yang wafat itu yang justru mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang paling ikhlas, yang imannya udah tinggi, kemudian amal solehnya udah banyak. Kenapa kita nggak mati-mati? Mungkin dosa kita masih terlalu banyak, jadi Allah nggak matiin kita, belum ada kesempatan. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna taubatan qoblal maut. Allah memberikan rizki kita sebelum kita mati dalam keadaan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang membuli, menjelekkan orang Islam, ulama, membunuh dan sebagainya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Kalau dia tsumma lam yatubu, dia tidak beriman kepada Allah, kemudian juga tidak bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan disiksa di neraka. Tapi dia masih memberikan kesempatan. Kalau orang dosa maksiat, bunuh, zina, mabok, korupsi, Allah masih panggil sebutan dengan abdi, hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Allah ampuni dosa kita semua. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Itu Allah panggil. Ya, berikan kesempatan untuk tobat lain. Jangan samakan Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Allah Maha Pengasih, rahmatnya luar biasa. Bahkan orang yang membunuh 99 sampai 100 masih diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita wafat dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Dalam video-video sekarang juga ada seorang kakek-kakek tua meninggal dalam keadaan mengaji di masjid, meninggal. Mudah-mudahan nggak sekarang ya. Ini jamaah kita zikir-zikir, tidur-tidur nggak bangun lagi. Mudah-mudahan husnul khatimah ya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan terbaik, usia kita panjang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan manfaat. Kita lanjutkan lagi surat Al-Lail. Para ulama ini sekilas berbeda pendapat apakah surat Al-Lail Makkiyah atau Madaniyah. Menurut Jalaluddin As-Suyuti, beliau menyampaikan surat Al-Lail lebih dikenal sebagai surat Makkiyah. Kemudian surat Al-Lail diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la. Surat ini membicarakan perbuatan dan amal manusia yang bermacam-macam. Perbedaan amal tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda pula, yaitu kebahagiaan dan kesengsaraan. Pada akhirnya semua bermuara pada ridho Allah yang dibalas dengan surganya atau kemurkaan Allah yang diturunkan melalui nerakanya. Surat ini juga menjelaskan kesalahan persepsi sebagian orang tentang harta. Namun hal tersebut tidak memberi manfaat sedikit pun di hari kiamat.
Hal ini dilengkapi dengan contoh kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang bertakwa yang selalu menyucikan jiwanya. Ini kita mulai dalam surat Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadz dzakara wal untha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Dengan dimulainya ini siang malam, manusia selalu berusaha. Siang malam manusia selalu berusaha. Dengan dimulainya sumpah Allah yang menggunakan pasangan waktu siang dan malam, yang kemudian diikuti dengan sumpah menggunakan penciptaan laki-laki dan perempuan. Ini kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala kebanyakan berpasang-pasangan, ya. Orang yang menentang berpasang-pasangan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, selain dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diazab oleh Allah. Sama seperti bangsanya kaum Nabi Lut alaihissalam, nggak bisa, ya. Kemudian matahari, ada bulan, ada bintang, ada siang, ada malam, laki-laki dan perempuan. Itu berpasang-pasangan. Lalu menjelaskan perbedaan perbuatan dan usaha manusia, mengindikasikan seolah manusia baik laki-laki atau perempuan, siang atau malam, selalu berusaha dan bekerja untuk menyambung hidup di dunia, dan sebagian sadar juga meneruskannya untuk persiapan hidup di akhirat. Ya, kalau kebiasaannya para sahabat malamnya didekatkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, siangnya untuk berjuang mencari nafkah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Malam istirahat, ya, istirahatnya juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit hamba Allah yang tidurnya enggak terlalu lama deh. Ya, kita sering saya sampaikan, ngikutin sunnah Nabi, ba'da isya kita tidur, kita bisa. Tidurnya bisa, bangunnya berbeda, ya. Mulainya bisa, akhirnya berbeda. Kecuali ada bola, ya, kita bangun nonton bola, habis itu tidur lagi. Apalagi denger azan, kecilin itu, ya, volumenya. Azan selesai terusin lagi. Nauzubillah min dzalik. Itu godaan-godaan lah. Tapi selimutilah, kalau emang suka bola enggak apa-apa bola, tapi selimuti dengan sholat qiyamul lail, sholat witir. Jangan disambung dengan doa supaya menang, ya. Udah biasa aja itu orang kafir. Yang menang yang kita senangin, yang mudah-mudahan menang. Jadi manusia begitu. Malam kalau kita mencari dunia, seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Motivasinya begitu. Ka'annaka ta'ishu abada. Seakan-akan kita hidup selama-lamanya, enggak bakalan mati nih. Semangat mencari nafkah. Kemudian kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala di saat malam hari, ka'annaka tamutu ghadan. Seakan-akan engkau mati besok. Seperti orang asing. Seperti ketika kita orang daerah nih, orang kampung, kan kita akan pulang kan? Hakikatnya kita akan pulang setahun sekali, ya, dan sebagainya. Ini kita nggak lama nih di sini, kita akan kembali. Nah, juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan lagi. Itu sumpah Allah Subhanahu wa taala. Sumpah di atas mengisyaratkan bahwa segala sesuatu di alam ini diciptakan Allah dengan berpasangan. Dengan berpasangan. Keduanya menjadi unsur penting dalam kehidupan, keduanya saling terkait dan berhubungan, maka keduanya juga saling melengkapi, ya. Ada malam, ada siang. Kalau kata motivator itu, segelap-gelapnya kita punya masalah, entar juga nongol juga tuh matahari. Maksudnya harapan itu masih ada. Jangan pikir kita doang yang punya masalah, banyak. Ini kan kita mau terbuka masalah kan, entar akan berakhir masalah itu. Justru orang bunuh diri menimbulkan masalah yang baru, ya, nauzubillah min dzalik. Nah, justru nanti setelah gelap timbullah terang. Minadz-dzulumati ilan nur. Kemudian ayat selanjutnya, inna sa'yakum lasyatta, sungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda, ya. Usaha kita beda-beda. Di dalam surat An-Najm juz 27 ayat 39 dan 40, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kaitannya dengan rizki, orang diberikan, orang beriman, orang kafir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan dia sungguh-sungguh. Manjanda waduda, benar kan? Siapa yang sungguh-sungguh dia dapat. Ya, siapa yang sungguh-sungguh dia dapat. Manjanda wajada,
siang hari berjuang, malam hari berjuang, banting tulang ke tukang daging dan sebagainya, kerja ikhlas, tangkas dan sebagainya, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda-beda orang. Yang main-main, yang tidur, yang nggak semangat, ya Allah nggak berikan. Itu juga teguran Umar bin Khattab kepada sahabat yang hanya ibadah dari pagi sampai sore, dia hanya zikir ibadah di masjid. Mas ini nggak akan dilempar dari langit, harus ada usaha, harus ada usaha. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dia tidak mau minta-minta dalam rangka menjaga harga dirinya. Ya, minta boleh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia nggak mampu zakat atau tidak mempunyai kewajiban untuk bayar zakat karena nggak nyampe nisabnya dan sebagainya dalam setahun, atau mungkin dia juga mau bayarnya sebulan, nggak nyampe gajinya. Justru kata ulama itu tantangan. Ya, sesuatu yang kita nggak sanggupi tapi kita menyanggupi, itu luar biasa. Makanya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kan nggak bakal membebani suatu kaum kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Haji diberikan beban kepada kita bagi yang mampu. Yakin nggak kita mampu? Buktikan bahwa kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk haji dan sebagainya. Kalau bagi yang mau haji, udah mau haji nggak, niat baiknya gimana, udah daftar belum? Ya belum daftar berarti nggak selaras omongan dengan perbuatan. Yang penting daftar dulu dah, daftar jadi PNS ke apaan, yang penting daftar dah ya. Intinya kita daftar haji bagi yang belum. Kemudian ini ke bagian selanjutnya adalah ayat 5 sampai dengan ayat 11. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassirul usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Perbuatan dan konsekuensinya. Ya, tadi udah dijelaskan di awal. Yang selanjutnya adalah perbuatan dan konsekuensinya. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, ya, dan bertakwa, memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa, kemudian dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan jalannya yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membalas setiap apa yang dilakukannya. Ya, di dunia bersyukur, Allah tambahkan rezekinya. Man jaa bil hasanati falau asyru amsalihha, 10 kali lipat, di akhirat 700 kali lipat, di bulan Ramadan tak terhingga. Kemudian kalau bersyukur ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Barang siapa yang menginfakkan jalan Allah, pasti Allah balas di dunia, apalagi di akhirat. Ma naqasa min malin shadaqah, apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu nggak akan berkurang sedikit pun dari Allah. Kalau ada orang yang berinfak kemudian miskin, berarti ditanda tanya itu. Ya, apakah dia ikhlas atau enggak? Nggak akan mungkin. Orang yang infak di jalan Allah itu bangkrut. Akan mudah rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hartanya diinfakkan, kemudian beriman kepada Allah. Dia yakin ini pasti dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gini, memang Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kita. Apakah husnul khotimah atau sul khotimah? Kita menjadi orang soleh atau menjadi orang yang soleha ya. Ya. Ini bapak-bapak mau nggak anaknya jadi soleh? Mau nggak pak? Ya mau nggak? Anaknya juga ada yang mau jadi soleha, mau nggak? Mau. Namanya siapa anaknya? Udin, ganti namanya Soleh. Ya, Fatimah ganti namanya Soleha. Jadi anaknya Soleh dan Soleh. Istrinya juga bisa Soleha. Nih si Soleha, ganti namanya. Ini dari apa namanya? Kiranti misalnya namanya jadi Soleha. Mudah-mudahan anak turunan kita menjadi Soleh dan Soleha. Nah, takdir memang begitu, tapi harus ada ikhtiar, kemudian bisa dirubah dengan doa, kemudian juga kata Rasulullah SAW, hadisnya panjang. Ini kita udah ditentukan oleh Allah kan? Sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, kalau memang begitu udah ditentukan oleh Allah, mau ngapain lagi kita ibadah? Udah jalan tawakal aja, gimana Allah aja, bener gak? Udah pasrah aja. Atau bagaimana? Kata Rasulullah SAW, memang udah ditentukan takdir kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Namun bagi yang dimudahkan oleh Allah, udah kira-kira masuk surga, kemudian bertakwa, soleh, akhirnya baik, itu dimudahkan dalam melakukan amal soleh. Namun kira-kira akhirnya para sahabat semangat dalam melakukan amal soleh. Ini kira-kira kita masuk surga apa enggak nih? Takdir Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mudah melakukan kebaikan, datang ke masjid, ada snack bisa dimakan ya, minuman dan motivasi itu belakang nggak apa-apa, pendorong ya kan? Bisa buka puasa, sahur gratis, alhamdulillah. Nah berarti Allah memudahkan kita nih. Nah berarti kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya Allah milih apa? Kita udah beriman dalam keadaan masih di dalam kandungan. Benar gak? Alhamdulillah, gak perlu berjuang luar biasa. Berarti Allah udah milih kita. Di antara orang jutaan orang, kita dipilih menjadi orang yang beriman. Kemudian kita mudah dalam melakukan aktivitas. Mendengarkan dakwah gampang, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bermanfaat buat orang beriman, itu peringatan, dikasih peringatan, diingat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang bertakwa dibisikin setan, manusia dan sebagainya, dia langsung ingat Allah Subhanahu wa taala, enggak akan mengulangi lagi istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bimbingan, dijaga. Oh, kita mudah nih dalam melakukan amal soleh, infak. Itu dalam rangka apa? Meninggalkan kebakilan dalam diri kita, ya. Meninggalkan kebakilan dalam diri kita. Itu harta buat kita juga, pahala buat kita juga. Berikan kepada orang yang masalah, orang yang kita nggak suka dan semua kita berikan, itu pahalanya buat kita. Yang marah dia, yang nggak suka dia, yang dosa dia, tapi kita dapat pahala. Apapun yang kita berikan mendapatkan pahala. Ada dalam hadis itu adalah orang yang mendapatkan surga itu ada 4 kriterianya. Pertama, dari 3 ini hubungannya ke manusia. 3 hubungan ke manusia, 1 hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah afsus salam. Tebarkanlah salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang kita kenal ataupun yang tidak kenal. Ada sahabat melakukan perjalanan berdua. Tiba-tiba pada saat jalan ada pohon yang besar. Kita gimana caranya? Ini ada pohon besar nih. Kita jalan nih. Kanan kiri jurang. Kita lewat mana coba? Ente gimana coba lewat ini? Ini pohon nih, ada pohon nih. Ya, di depan, kanan kiri jurang. Kita lewatnya gimana? Kira-kira gimana? Terbang gitu atau balik lagi dah pulang? Kira-kira gimana? Lewatin aja orang pohon toge ya kan? Enggak tuh bercandaan doang. Kalau sahabat nih pohon besar, akhirnya salah di antara dia nih 2 orang ini begini, ini ada pohon besar, kan nggak mungkin begini dua-duanya kan, atau begini, dua-duanya begini, set melewati, ketemu lagi, mengucapkan salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sunnah dalam mengucapkan salam, wajib dalam menjawab salam, pahalanya sunnah gede ya. Orang dia sunnah mengucapkan salam, yang kita kenal atau tidak kenal, doain kepada orang lain keselamatan, keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dahsyat. Jadi perbanyak salam ya. Nih, kemudian yang kedua adalah apa? Menyambung tali silaturahim, wasilul arham, menyambung tali silaturahim. Bukan berarti yang sering kita ketemu itu biasa aja, justru yang udah mau putus, yang jarang kita ketemu, yang hubungan udah gak harmonis lagi, kita sambung lagi, itu namanya baru silaturahim. Barang siapa yang mau dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, maka dia menjaga tali silaturahim. Nah, itu 2, salam, silaturahim dijaga, gak boleh memutus silaturahim. Kemudian yang ketiga adalah wa at'imut ta'am, memberikan orang lain kan, ini kayak gini nih, makan minum nih, pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan orang yang soleh nih, muhsinin, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga, memberikan makanan, minuman kepada saudaranya. Tidak sempurna iman seorang, dia tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya kelaparan, kita bodo amat. Lu lapar kayak apa, bodo amat, tidur aja kita, bener gak? Dalam keadaan ini, lihat tetangganya, saudaranya, terbaik infak, terbaik kita pemberian buat saudaranya, buat keluarganya dulu, baru orang lain. Tetangga yang paling dekat, dakwah juga begitu, yang paling dekat dulu, keluarganya dulu, lingkungannya dulu, baru yang lain. Gitu kira-kira. Itu ada 3. Jadi hubungan manusia luar biasa. Salam, silaturahim, dan memberikan makanan.
Baru yang terakhir ini hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang lain dalam keadaan wan nasu niyam, manusia kebanyakan tidur, dia melakukan sholat tahajud. Itu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Horizontal 3, vertikal 1. Wa tadkhulul jannata daras salam. Akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, kalau kita melakukan amal soleh, haji, umroh, pengajian, sholat, ngaji, teman-teman soleh, ini kita husnuzon, berarti Allah memberikan kita hidayah dan kelak Allah akan wafatkan ke dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Gampang kita melakukan amal soleh. Nah, kemudian yang berikutnya nih. Dan adapun orang-orang bakhil, wa amma man bakhila wastaghna, dalam hadis la yadkhulul jannah, al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana 'abidan. Orang bakhil enggak bakalan masuk surga meskipun dia ahli ibadah. Meskipun ahli ibadah. Ada zaman Nabi itu orang mimpi, ya, tangannya kebakar, bangun beneran kebakar, ya. Benar-benar luka dia. Akhirnya ceritain kepada Nabi, akhirnya disembuhkan oleh Rasulullah SAW. Diceritakan bahwasanya dia masuk ke dalam surga. Keren-keren dah kalau sahabat mimpinya surga kayak kita kan ya. Surga, bener nggak kita lihat surga? Kiamat aja udah kita nonton 2012 ya. Macam-macam tuh di bioskop kan ya. Nah, surga kita pernah lihat nggak bisa dibayangin. Ini masuk mimpinya surga. Surga, kemudian bapaknya masuk surga. Kemudian dicari ibu, mana ibu? Ternyata ibunya itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kenapa dia masuk neraka? Dia ahli ibadah, qiyamul kuat, zikirnya kuat, amal solehnya banyak, puasanya hebat. Kenapa? Apa yang membuat dia? Bapak selamatin ibu nih, kita tarik masuk ke dalam surga. Jangan nak, nggak bisa. Papa udah nggak bisa, bawa dia tuh nggak bisa. Kenapa? Ibu kamu pelit, bakhil. Orang pelit nggak mau bergaul sama orang pelit, benar nggak? Ada kita pertemuan nih para majelis bersama, semua pertemuan para orang-orang pelit nih, kita bertemu, kita rapat, nggak bakalan. Orang pelit aja mau bergaul sama orang baik, benar nggak? Sama orang yang baik, ini nggak bakalan mau bertemu dengan sama orang-orang pelit. Bagaimana kita mengetahui orang? Versi Umar bin Khattab dan sebagainya. Kita mengetahui orang itu bukan sekilas. Hari Senin kenalan, hari Selasa nikah, Rabu bubar, ya kira-kira gitu, instan. Tapi minimal kita mengetahui seseorang nih, teman dan sebagainya, melewati 3 lah. 1, kita kenal dengan komunikasi dengan dia. Kemudian yang kedua, mengadakan perjalanan, misalnya ke gunung, pekerjaan dan sebagainya. Ini kelihatan nih yang mementingkan dirinya sendiri atau temennya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu udah termasuk. Ini yang kedua lagi adalah di saat bersama, tidur bersama, melakukan perjalanan bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan transaksi jual beli, ya. Selama ini ketawa bareng, giliran duit nih berubah otaknya, bener gak? Ada nggak orang kayak gitu? Banyak. Wah, ada beda nih dalam transaksi, bisa dia pelit, bisa dia baik, itu kelihatan. Dan kemudian yang ketiga adalah di saat dia diberikan amanah, tanggung jawab dia tidak amanah. Dilihat dia amanah nggak dalam memikul beban menjadi seorang yang diberikan tanggung jawab. Nah, itu akan kelihatan, kata Umar bin Khattab, kira-kira begini. Nah, itulah karakteristik orang. Kemudian adapun orang-orang yang bakhil, wa amma man bakhila wastaghna, bakhil, kemudian dan merasa dirinya cukup. Merasa dirinya cukup maksudnya tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Dia memperoleh seperti Qarun, bahwa dirinya ini dia peroleh hasil kerja keras dia tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang bantu dia, malaikat yang melihat dia dan sebagainya. Dia tidak terima kasih kepada orang, tidak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dirinya hebat dan sebagainya, pelit dengan kekayaannya. Makanya dihitung-hitung hartanya terus, seolah-olah dia nggak mati-mati, padahal dia mati, selesai. Hartanya nggak bawa dimasuk ke dalam kuburannya dia, nggak ada. Kemudian serta mendustakan pahala terbaik, ya. Kalau dia melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, dan juga apakah masuk surga apa enggak, itu nggak akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yakin dibalas, dia mau nggak melakukan kebaikan? Pasti. Emang kita melakukan kebaikan nggak kelihatan balasannya. Melakukan dosa juga alhamdulillah nggak numbuh itu jerawat, ya, apalagi bisul. Dosa ini bisul semua nih kita di jamaah.
Ya kan, kelihatan tapi nggak kelihatan, pura-pura soleh duduk paling depan, ya nggak ketahuan. Begitu juga maksiat juga nggak ketahuan dan sebagainya. Nah, dia nggak percaya dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, hari akhir, balasan, nggak percaya, udah nggak bakalan dibalas, buat apa? Yang penting adalah dunia pelit, kumpulin sebanyak-banyaknya, orang lain tidak diberikan dan merasa dirinya cukup, tidak membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala, mendustakan surga, balasan, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak percaya. Maka kalau kami akan siapkan baginya jalan yang sukar, susah. Ya, ada orang yang kaya tapi hatinya nggak bahagia. Ya, benar nggak? Uangnya banyak nggak? Banyak. Kenapa dia nggak bahagia? Orang petugas bank, duit orang dihitung, ya kan? Atau hartanya dicari dengan cara yang batil. Dia takut ditangkap KPK, dipenjara dan sebagainya. Gelisah dia, nggak mendapatkan kebahagiaan. Justru mendingan orang yang pas-pasan biasa aja. Yang penting di saat khotib Jumat berjalan dia tidur, kan nyaman, ya kan? Lagi pengajian begini tidur kan alhamdulillah, nikmatin aja udah. Nah, bahagia hidupnya, biasa rezekinya tapi dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah, diuji oleh Allah, sabar dan sebagainya. Justru dia mendapatkan kenikmatan. Yang kebanyakan orang lain, orang barat yang kaya, ganteng-ganteng, cantik-cantik, meninggalnya bunuh diri. Dan kebanyakan juga orang-orang yang pelawak tuh di luar negeri, matinya rata-rata bunuh diri. Karena dia memaksakan kehendak dia. Di saat dia nangis, tampil harus profesional, benar gak? Ini dalam keadaan galau, masalah dirinya, tampil live atau enggak, film buat apa aja harus ketawa. Memaksakan dirinya, akhirnya dia banyak bunuh diri di akhir hidupnya. Nauzubillah min zalik gitu. Kemudian jalannya susah. Ada juga orang maksiat, kenapa sih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenikmatan? Sebentar kenikmatan. Ntar juga hakikatnya dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari bagaikan 1000 tahun di akhirat. Kalau 60-an tahun sama aja 1,5 jam kita hidup di dunia. Sebentar. Numatti'uhum qalilan tsumma natarruhum ila adzabin ghalidz. Ya, mataun qalil walahum adzabun alim. Dikasih kenikmatan 100 tahun. Ada nggak orang 150 tahun nikmat sebentar? Habis itu meninggal, disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu istidraj, diberikan kebebasan oleh Allah. Allah akan menghancurin orang Yahudi, misalnya orang-orang di luar Islam yang menjelekkan Islam, membunuh orang-orang Islam, bisa. Tapi Allah biarkan dulu. Atau orang beriman yang lalai kepada Allah, maksiat tapi dia kaya, caranya juga batil, biarin. Allah tidak memberikan hidayah kepada dia, tapi nanti disiksa di akhirat. Justru saudara-saudara kita dikasih gempa, ujian oleh Allah, dia kan kembali kepada Allah. Dia jadi ingatnya, justru Allah sayang sama yang begini nih. Benar nggak? Kira-kira ya Allah diingetin lagi. Kan kita kalau sujudnya lama, pakai acara nangis itu biasanya senang sampai susah. Jarang senang sampai nangis, ya Allah makasih ya Allah, jarang. Tapi kalau lagi susah nangisnya khusyuk banget. Ya walaupun belum wudu, yang penting sujud. Benar gak? Justru Allah sayang kepada kita. Justru Allah kasih peringatan, ujian kepada kita supaya kita kembali kepada Allah. Allah semakin banyak kita minta, makin seneng. Bukan kita minta ke mana manusia, lu minta mulu, ngapain gak bosan-bosannya? Allah, ya Allah ampunin, kan udah kemarin, lu tunggu diulangin lagi, gak bisa. Pernah begitu lagi doa, ngomong gitu, kaget kita, kabur kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Kemudian, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Nggak ada manfaatnya hartanya. Tidak diinfakkan di jalan Allah, tidak membantu orang. Ada manusia itu sifrun, saya pernah sampaikan. Orang yang zero, nol, ada dia nggak ada dia sama aja. Lu di sini ada sama aja, lu nggak ada juga sama aja. Lu ada orang biasa aja, lu mati orang nggak cariin, bener nggak? Kupu-kupu kalau kuliah pulang, kayak di sini pulang nggak ada yang kenal, nggak kenal silaturahim, mati udah duka cita, udah selesai. Nggak ada gunanya di hidupnya, nggak ada yang tahu, nggak ada manfaatnya. Kemudian lebih parah lagi orang yang mufsidun, perusak, ya orang gelisah, orang nggak tenang, ya ada dia risau, galau dan sebagainya. Kalaupun dia mati, alhamdulillah bahagia, seneng. Perampok, zina, pembunuh, ya dan sebagainya, kita senang kalau dia mati, ya. Ada juga orang yang paling dahsyat adalah orang yang nafiun, sangat bermanfaat. Dia laksana matahari, angin, kemudian air. Dia ada, orang sangat bermanfaat dengan dia. Orang sangat senang, kita disenangin orang enggak. Kemudian kalau dia wafat, semuanya menangisi. Merasa kehilangan seseorang ini, ulama yang soleh, yang baik dan sebagainya. Guru kita yang kita sayangin, orang tua yang bermanfaat, anak yang soleh. Itu merasa kekurangan, dia nggak ada, kita cariin mulu. Kalau anak soleh, benar nggak?
bermanfaat buat kita, nggak ada. Kita tangisin, bahagia dan gimana dan sebagainya. Nah itu orang yang sangat bermanfaat. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya, keberadaan kita sangat dinantikan, kepergian kita sangat ditangisi. Ya, bahkan orang yang soleh, orang yang syahid. Nah apalagi para rasul, para anbiya, para sahabat, itu dia udah nggak ada, tapi seakan-akan masih ada segini. Pernah dengar nggak? Sebagaimana yang disampaikan oleh almarhum Umar bin Khattab, pernah dengar nggak? Almarhum Abu Bakar As-Siddiq, pernah dengar nggak gitu? Nggak perlu kan almarhumnya kan? Nabi Muhammad pernah kita bilang, almarhum Nabi Muhammad pernah menyampaikan, nggak pernah kita dengar. Seakan-akan dia masih ada di sini, benar nggak? Hidup dia, ada manfaatnya. Makanya kalau kita, ya, kalau Imam Nawawi dia nggak punya istri, nggak ada kesempatan, nggak pernah mikir mau nikah karena banyak amal ibadahnya, kemudian amal solehnya, karyanya, kemudian dia wafat, karyanya sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, terus sampai sekarang orang pelajarin, pahalanya terus dapat dengan dia. Kita nikah enggak, punya anak enggak, karya kagak, meninggal, iya, kira-kira begitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita ada manfaat. Apa yang kita manfaatkan, tinggalkan. Kalau kata seorang ustadz, kalau kita memang bisa berkarya, ada sesuatu yang bisa kita berikan, dan orang tahu dulu kita pernah hidup di dunia ini. Sejarah kita tuh ada orang catat begini dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bermanfaatlah di dunia dan menyebabkan kita mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hartanya binasa, nggak ada manfaatnya. Dia meninggal, udah ditumpuk banyak, nggak ada manfaatnya. Buat apaan? Karena dia tidak pernah dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ayat yang ke-12, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhiratal ula fanzartukum naran taladza la yaslaha ila al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabu al atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha rabbil a'la wa lasawfa yarda. Dua jalan telah dibentangkan. Ini dua jalan telah dibentangkan. Ini yang terakhir. Sungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Siapa yang memberikan petunjuk? Nabi Muhammad SAW wajaka dhalan fahada. Oh, tadinya enggak tahu, jadi Allah berikan petunjuk. Pada saat nyasar di pegunungan, Allah berikan jalan. Pada saat iblis menyesatkan dia, jalannya ke Syam, diselamatkan. Kemudian Allah selamatkan dia juga Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran. Allah memberikan petunjuk kepada kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Petunjuk nih semua. Ada petanya menuju surga, caranya ada. Menuntut ilmu ada caranya, meraih dunia ada caranya, meraih surga juga ada caranya. Kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku kata Nabi masuk surga kecuali yang enggak mau. Mana ada orang yang enggak mau? Ada. Siapa yang enggak mau? Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang masuk surga. Bagi yang enggak mau, mereka lah yang tidak taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ditentang Al-Quran, enggak mau melakukan sunnah, membenci Al-Quran, membenci sunnah, ini berarti dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan petunjuk. Barang siapa, ini perkataan yang paling indah. Makanya kemarin disampaikan, itu dakwah dibilang cancer, bayangkan coba. Dibilang kanker, menggerogoti, membuat orang mati. Dakwah itu menghidupkan. Menghidupkan supaya orang menjadi lebih baik. Lagi ini ajaran Islam mulia, Quran sunnah. Memang yang satu ngajak kepada setan, yang ngajak kepada jalan malaikat, jalannya para rasul, jalannya surganya Allah Subhanahu wa taala, enggak bakalan ketemu. Enggak bakalan ketemu. Yang penting kita menyampaikan. Qad ballagtu, saya udah sampaikan, masalah dia mau apa enggak urusan dia. Perkataan justru yang paling dicatat dalam surat Fussilat ayat 33 adalah mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Ngajak lalu berbuat. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ente ngajak orang tapi dirinya enggak mau melakukan, seperti lilin yang membakar dirinya, menyirari orang lain tapi dirinya juga kebakar. Ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ngomong doang tapi tidak melakukan. Nah, makanya istiqomah para ulama, dia juga mengajarkan dan dia juga melakukan. Ini diberikan petunjuk. Petunjuk dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Orang menginginkan seluruh dunia nih menyesatkan kita, Allah nggak bisa. Allah masih berikan hidayah, nggak bisa orang lain. Orang mau celakakan kita, Allah masih jaga, nggak bakalan. Ihfazillah yahfazka.
Jaga Allah, Allah menjaga kita. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, aku berzikir kepada kalian. Itu Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Kalian menolong agama Allah, pasti Allah tolong. Barang siapa yang bersabar, orang beriman atas ujiannya orang kafir tuh, menguji semua, diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatun tajri min tahdil anhar. Dzalikal fawzul kabir. Keberuntungan yang besar. Itu makanya ulama yang sekarang yang istiqamah kuat atas ujiannya. Karena memang beginilah perjalanannya dakwah ngajak orang lain. Kemudian semua, jangankan kita, Nabi Muhammad SAW menginginkan pamannya Abu Thalib masuk Islam. Ngucapin la ilallah masuk surga dia. Tapi dia nggak mengucapkan la ilaha illallah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Bukan kamu yang memberikan hidayah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam juga sedih. Anak istrinya membangkang, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluarga kamu. Diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang berikan petunjuk adalah Allah. Dan melalui perantara kita. Gara-gara orang, tapi gara-gara kita nih, orang mendapatkan hidayah li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Gara-gara kita orang mendapatkan hidayah, itu lebih baik daripada onta merah. Pahalanya luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi amal jariah. Ngasih tahu orang sholat sunnah syuruk, ngasih tahu orang sholat duha, pahalanya dahsyat. Di istiqomah kita meninggal, pahalanya muncul kepada kita. Itu namanya sunnah hasanah. Sunnah yang baik, orang tiru, tidak mengurangi pahala dia dan diberikan kepada kita sama. Kemudian ada lagi sunnah sayyi'ah, dosa. Ngajarin orang dosa, diikutin oleh orang lain, terus dosanya buat kita. Makanya jangan kita ngasih orang yang dosa-dosa, diikutin judi sambil judi, mabok dan sebagainya. Kita contohin anak turunan, teman-teman ngikutin yang dosa-dosa, kita meninggal terus dosanya. Makanya dosa yang membunuh itu, membunuh sampai sekarang nih orang membunuh, itu dosanya muncaknya kepada Qabil yang dulu membunuh saudaranya Habil. Itu dosanya ngalir ke dia terus. Tapi kalau dia melakukan kebaikan terus mengalir pahalanya buat dia. Jangan sampai kita memberikan contoh keteladanan yang buruk. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan dalam dakwahnya dan sebagainya, Nabi nggak pernah salah, ucapannya wahyu. Dia wa na'udzu billahi min syururi anfusina, berlindung kepada Allah dari kejahatan diri agar jangan salah ngomongnya ini. Bayangin coba, itu Rasulullah SAW. Jadi yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Akhirat, dunia. Kemudian lebih utama lagi adalah akhirat, lebih kekal, pahalanya lebih dahsyat. Dunia sebentar saja rahmat Allah diberikan, satu doang, sisanya ada di surga 99 rahmat. Di dunia sijnul mukmin bagi orang beriman itu adalah penjara, surga buat orang kafir. Ternyata di dunia aja kita bahagia. Ini penjara kita begini, AC, minum enak, makan enak, bener gak? Ini penjara kita, apalagi kita surganya kita. Subhanallah. Kemudian neraka yang menyala, maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Neraka yang menyala tersebut disediakan untuk mereka yang mendustakannya. Tidak masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Orang-orang celaka itu adalah orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Kemudian dan dengan cintanya pula kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Nah, kita mudah-mudahan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapakah orang-orang yang beruntung tersebut? Yaitu orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Habis dosa maksiat segera melakukan kebaikan. Makanya di akhir kehidupan, laula akhartani ila ajalin qarib, dia udah meninggal nih, fa asaddaqa wa akum minas shalihin, minta dihidupkan Allah, dia akan menjadi orang yang tadi orang pelit. Pengen jadi orang yang paling dermawan. Kenapa sih? Dia nggak haji, bangun dari kuburan, dia pengen haji, pengen umroh, pengen yang lain. Tapi dia memilih sedekah. Kenapa? Balasannya begitu dahsyat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membersihkan jiwanya, hartanya dari kepelitan dan kebakilan. Kemudian ia semata mengharap mampu membersihkan jiwanya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Kemudian tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari ridha Tuhannya yang maha tinggi. Dan terakhir, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman, orang soleh ngajakin kebaikan itu tidak meminta balasan. Seperti para nabi dan rasul dalam dakwah, la nuridu minkum jazaan, gak ada balasan. Wala syukura, ucapan terima kasih.
Yang diharap adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah di atas segala-galanya. Dan kenikmatan yang maha agung adalah berjumpanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita langkah kita untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan dosa-dosa kita, dan Allah masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.